Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Tuhan, apa yang terjadi? Lautan kesadaranku. Su yang pasti tahu bahwa perubahan perintis yang tak terbayangkan ini tidak akan merugikannya, tetapi membuat dunia spiritualnya sangat diperkuat. Dan isi di luar lingkup kognisi ini diberikan kepadanya oleh Shura. Sederhananya, setelah pemurnian dan transformasi batu nisan ini, Anda tidak lagi berada dalam kategori makhluk hidup. Anda telah mampu membebaskan diri dari kekuatan hukum dunia, dan Anda telah menyelesaikan pemotongan Dao sebelumnya, dan hidup Anda juga telah berubah. Untuk menjadi abadi, satu-satunya perbedaan antara Anda dan Ascendan adalah bahwa Anda belum berkomunikasi dengan kekuatan alam atas. Ini juga menjadikan Anda eksistensi unik dari seluruh benua. Sepanjang zaman dan satu-satunya harapan bagi benua ini untuk bertemu fajar baru. Semakin banyak Su yang mendengarkan, semakin dia menjadi bingung, ada terlalu banyak kognisi yang belum pernah dia hubungi sebelumnya, tetapi karena ini, Su yang tahu bahwa dia semakin dekat dan lebih dekat dengan kebenaran yang selalu membuatnya bingung. Kamu pasti memiliki banyak pertanyaan di hatimu, tidak masalah, aku akan menjawabmu sekarang. Faktanya, benua kita dikendalikan oleh kekuatan alam atas, dan itu hanyalah salah satu dari banyak dunia paralel yang diciptakan oleh alam atas. Alam atas menciptakan benua ini, memelihara semua makhluk, dan memberi kita apa yang disebut vitalitas, untuk mendapatkan esensi jiwa dari semua makhluk. Inilah tujuan sebenarnya dari apa yang disebut dewa di alam atas. Anda adalah seorang kultivator yang kuat, dan secara alami memahami bahwa melatih kekuatan spiritual adalah untuk memperkuat jiwa, sedangkan kultivasi normal adalah untuk memperkuat tubuh fisik, dengan kata lain. Vitalitas yang dibawa oleh tubuh fisik dan jiwa yang dibawa oleh kepala pada dasarnya adalah dua konsep yang sepenuhnya independen. Tetapi mengapa setelah kematian seseorang hanya melenyapnya vitalitas, mengapa jiwa yang sepenuhnya mandiri menghilang? Ini adalah bukti terbaik dari konspirasi dunia atas. Karena mereka membiarkan segala sesuatu dengan menciptakan dunia paralel, menggunakan hukum untuk membawa kekuatan ilahi mereka sendiri sebagai media, merumuskan aturan untuk semua makhluk di dunia paralel untuk mematuhinya, dan menggunakan ini sebagai cara untuk menyerap esensi jiwa dari semua makhluk yang bisa membudidayakan para dewa. Sederhananya, benua tempat kita tinggal ini hanyalah alat untuk menyediakan makanan jiwa bagi para dewa alam atas. Su yang tercengang. Ini adalah rahasia paling menakjubkan yang pernah dia dengar sejak dia hidup selama 100.000 tahun. Bisa dikatakan, teknik Shura Dao yang kau ciptakan untuk mengendalikan kekuatan jiwa-jiwa yang mati juga untuk mencegah yang disebut dewa di alam atas melahap esensi jiwa makhluk hidup daratan kita. Tidak buruk. Shura memfokuskan kepalanya untuk secara terbuka menghadapi hukum surga dan menghancurkan peraturan ini. Sangat tidak realistis bagi saya untuk melakukannya sendiri. Selain itu, jika saya melakukannya, itu akan menghambat pengembangan para bhikkhu di daratan kita, yang akan menjadi kontraproduktif. Tapi selain itu, saya tidak dapat memikirkan cara untuk melawan dewa-dewa ini. Su yang merenung sejenak dan berkata lagi, jadi, tanpa Tuhan, secara alami tidak akan ada benua kita, dan tidak ada makhluk hidup. Ini bukan sesuatu yang dapat Anda ubah sendiri, mengapa Anda begitu gigih? Apa alasannya kau begitu? Benci Tuhan, benci alam atas? Shura mendesah pelan, masalah ini akan dibahas sejak awal sprint melonjak. Menurut hukum benua ini, setelah seorang kultivator mencapai alam kesempurnaan agung, kekuatan jiwanya mencapai batasnya, dia dapat mencoba bertanya kepada Yutian. Yang disebut mempertanyakan dari langit adalah menggunakan kekuatan sendiri untuk menghancurkan penghalang hukum khusus di puncak langit, dan itu adalah syarat untuk kenaikan sprint yang dibuat oleh alam atas untuk para bhikkhu manusia. Setelah sukses, Tian Wen, penguasa segel dalam pesona hukum, akan datang. Terus terang, itu adalah tugas yang diberikan oleh dewa dunia atas untuk menantang penguasa. Hanya ketika tugas ini selesai, Anda dapat memiliki hak untuk memotong jalan. Jika Su yang memiliki pencerahan, dengan kata lain, hanya ketika Anda telah menyelesaikan tugas yang diberikan kepada Anda oleh para dewa,
Dapatkah Anda membuka belenggu yang melahap vitalitas dan esensi jiwa yang ditinggalkan oleh hukum surga? Ini adalah arti sebenarnya dari apa yang disebut /Dao. Potong belenggu Anda yang telah dicap oleh dunia ini, dan jadilah eksistensi yang mengesampingkan makhluk hidup yang mematuhi aturan di dunia ini. Tapi ini bukan satu-satunya perubahan. Setelah berhasil memotong Dao, alam atas akan memberi Anda hukum menjadi bawahan alam atas. Anda akan terus dibatasi oleh tingkat peradaban yang lebih tinggi. Meskipun dia memiliki kehidupan yang kekal setelah menjadi dewa, dia tidak akan lagi ditelan oleh vitalitas dan jiwanya, tetapi dia memiliki misi baru. Apa yang saya katakan selanjutnya, hanya saya yang tahu tentang seluruh benua, Anda tidak boleh menceritakannya kepada siapapun. Sekarang dunia jiwa Anda telah mencapai tingkat yang terangkat, termasuk saya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melihat jiwa Anda sesuka hati. Jadi Anda harus menjaga rahasia ini, setelah bocor, alam atas akan memberi Anda bencana yang tak tertahankan. Su yang setuju, dan Shura santai dan terus berbicara. Tugas kenaikan yang ditugaskan kepadaku oleh alam atas adalah untuk menghancurkan dinasti kuno dan datang ke alam atas untuk menghukum dinasti ini. Tapi aku tidak tahu persis apa yang dilakukan dinasti liar kuno yang melanggar jalan surga, dan aku marah. Dewa alam atas. Pada saat itu, saya sangat ingin melihat kebenaran dunia ini, tetapi pada akhirnya saya harus kejam dan menjadi algojo dewa alam atas. Pada saat itu, musuh seumur hidupku, Xiao Daojun, juga menerima misi kenaikan yang sama denganku. Pria itu memasuki kultivasi diri tahu dan percaya dalam melindungi dunia. Secara alami, dia tidak akan memahami motif saya, jadi dia menghadapiku atas nama melindungi hutan belantara kuno. Awalnya, saya tidak bisa mengalahkannya, karena tekniknya memiliki atribut cahaya yang sangat kuat, dan dia secara alami mampu menekan kekuatan tempur jiwa-jiwa yang sudah mati dan sepenuhnya menahan kekuatan saya. Pada akhirnya, saya memobilisasi Shura mendalam kebenaran, dan hampir membuat sebagian besar makhluk dari dinasti kuno dimusnahkan. Saya menyelesaikan tugas kenaikan lebih cepat dari jadwal, dan memperoleh baptisan kekuatan pesona yang naik di medan perang. Saya hentikan semua ikatan di depannya dan menjadi abadi. Pada saat yang sama, saya juga menerima berkah dari aturan alam atas, dan memadatkan ketuhanan saya sendiri di dalam tubuh saya. Ketuhanan adalah tanda naik menjadi dewa, dan itu juga merupakan paspor untuk memasuki alam atas. Tuhan memiliki kemampuan untuk secara langsung mengontrol hukum langit dan bumi di alam bawah. Kemampuan yang dimiliki Tuhan ini diaktifkan melalui para dewa yang disimpan di dalam ketuhanan. Anda juga dapat memahami bahwa para dewa adalah sumber vitalitas dan pertempuran unik Tuhan kekuatan, itu adalah bagian terpenting dan lambang Tuhan. Sebagai hasilnya, saya telah menyelesaikan transformasi dan memiliki ketuhanan dengan kekuatan hukum langit dan hukum dunia. Saya mengalahkan kekalahan dan dengan mudah menekan Daojun Xiao, tetapi saya tidak membunuhnya. Karena pada saat itu, saya masih menantikan hari di mana dia akan menjadi dewa dan kemudian pergi ke pertandingan teratas, dan saya tidak tahu bahwa dia memiliki misi kenaikan yang sama dengan saya. Faktanya, saat saya menyelesaikan tugas, itu berarti Daoist Xiao tidak dapat lagi naik dengan sukses. Dalam kehidupan seseorang, hanya ada satu kesempatan untuk mendobrak penghalang surga dan mendengarkan untuk mendominasi surga. Dengan kata lain, dampaknya melonjak. Jika kamu gagal kali ini, kamu akan kehilangan kualifikasi untuk menjadi dewa selamanya. Su yang mengangguk setelah mendengar Shura berbicara tentang begitu banyak, semua spekulasi timnya di sepanjang jalan dijelaskan sepenuhnya. Hanya saja, sebagai kultivator teratas di dunia fana, mendengar begitu banyak tentang alam atas masih cukup mengejutkan Su Yang. Setelah pertempuran itu, kamu pergi ke alam atas? Mengapa kamu menjadi seperti ini lagi? Ketika Su Yang mengucapkan pertanyaan ini, dia merasakan kebencian yang sangat kuat dalam pikiran jiwa Shura. Ini terkait dengan wanita yang baru saja kamu lihat di batu nisan. Dia adalah cinta dalam hidupku, dan namanya Qianyu. Dia adalah malaikat asli kelas bawah. Malaikat? Su Yang terkejut lagi jelas, ini harus menjadi istilah unik untuk alam dewa, mewakili identitas baru yang bahkan lebih mengejutkan Su Yang. Ya. Setelah saya memasuki alam atas, tugas pertama yang saya terima adalah untuk menghukum malaikat yang membuat kesalahan.
Ini memungkinkan saya, pendatang baru para dewa, untuk benar-benar melihat wajah jelek mereka. Batas atas juga bermusuhan. Para dewa yang menciptakan benua kita hidup di kerajaan surga, dan kerajaan tempat utusan yang saya buru tinggal di dalamnya adalah musuh mematikan kerajaan surga, kerajaan bulu. Ada banyak sekali malaikat yang tinggal di Usikuni, mereka memiliki penampilan dan tubuh yang sempurna, kemampuan yang kuat, dan yang lebih penting, mereka memiliki hati yang baik. Berbeda dengan kerajaan surga, yang memakan jiwa-jiwa alam bawah kita, kerajaan bulu sangat bersahabat dengan alam rendah yang mereka ciptakan, dan itu akan menarik jiwa-jiwa yang telah mati sia-sia. Saat aku sampai di lokasi target misi berburu, yang kulihat adalah bidadari wanita tersebut menggunakan divine power miliknya untuk menyelamatkan monster yang terluka. Bagaimana cara melakukan misi berburu? Misi inilah yang membuat saya mengerti betapa sedihnya hidup di bawah kendali orang lain. Jadi, saya ingin melawan. Gunakan cara unik Anda sendiri. Bahkan jika saya ditakdirkan untuk kehilangan semua ini dan menanggung rasa sakit yang paling mengerikan, saya harus melakukan sesuatu. Target yang seharusnya diburu olehku adalah Qianyu. Saya memberontak melawan kehendak Tuhan dan membawanya untuk melarikan diri dari perbatasan kerajaan surga. Saya menghabiskan 3 tahun untuk melarikan diri, tetapi itu juga hari paling bahagia dalam hidup kami. Sangat disayangkan bahwa kami gagal untuk menahan takdir kami sendiri. Pada akhirnya Qianyu memilih malaikat untuk berkorban saat menghadapi pengejaran Tuhan, dan memberi saya kekuatannya yang merupakan milik darah malaikat. Di bawah baptisan darah malaikat, kekuatan jiwaku telah meningkat lagi, dan pada saat yang sama aku mendapatkan hati malaikat Qianyu. Lautan kesadaran telah menjadi dunia jiwa dengan warna yang sama sepertimu sekarang, tapi milikku kekuatan ilahi adalah sama dengan yang ada di kerajaan surga. Pengejarnya tidak ada bandingannya, dan masih ditangkap. Kerajaan surga awalnya ingin membunuhku, tetapi karena jiwaku memiliki karunia kekuatan malaikat, setelah itu secara paksa dilenyapkan dengan kekuatan ilahi tertinggi, itu akan membuat anggota tingkat tinggi kerajaan bulu merasa sensitif. Di kerajaan malaikat, setiap jiwa memiliki hak untuk diperlakukan sama, dan kuasa Tuhan tidak pernah diizinkan untuk dilenyapkan. Oleh karena itu, saya hanya dipecah menjadi ketuhanan, kehilangan kekuatan saya sebagai dewa, dan jiwa dan tubuh saya diasingkan kembali ke alam yang lebih rendah. Setiap alam bawah memiliki tempat untuk mempertahankan afiliasi dengan alam atas. Gunung Qilin adalah pelengkap dari alam dewa, yang secara khusus bertanggung jawab untuk menangani dan menekan pemberontak dewa di alam atas. Dan saya dipenjara di Gunung Qilin. Saat itu, saya tahu bahwa Daojun Xiayao menjadi Rasul Gunung Qilin, manusia terkuat yang bekerja untuk Gunung Qilin. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi dewa, tetapi bersedia menjadi dewa. Tuhan memperbudak. Atas permintaannya, saya diizinkan oleh atasan Gunung Qilin untuk dikunci di menara tak berujung dari gundukan pemakaman, di mana dojo Tao Xiayao Daojun. Tetapi yang tidak pernah saya duga adalah bahwa Xiayao Daojun bukan lagi pria baik hati yang dikagumi dunia 10.000 tahun yang lalu, dan lawan yang saya hormati. Dia telah benar-benar berubah menjadi anjing pelarian Tuhan, seorang pria yang ingin menjadi Tuhan dan memiliki kepribadian yang menyimpang. Saya dipenjarakan olehnya di tempat ini, tubuh saya berada di menara semesta warna 9, dan tubuh jiwa yang tersegel di kepala ditekan di menara tak berujung, menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Dan hati malaikat saya diwarisi dari Qianyu, karena saya memiliki bagian dari kekuatan Tuhan, saya melepaskan diri dari kategori pencarian Daojun, dan diam-diam dikuburkan di tempat ini oleh sinar jiwa saya. Tujuannya adalah menunggu kemunculan orang yang ditakdirkan yang dapat mewarisi mantel saya di masa depan. Su yang terkejut, memikirkan Tuo Bayun secara naluriah di benaknya. Jadi, kamu memilih Kaisar Jin Utara? Shura mencibir, aku baru saja menggunakannya untuk membawamu ke tempat ini. Pada saat yang sama, dia ada di sana, yang bisa digunakan untuk menarik perhatian menara yang tak berujung dan membuka jalan bagiku untuk melihatmu. Kamu bisa mengerti itu Tuo Bayun hanyalah bonekamu, kekuatan yang kuberikan padanya juga merupakan kekuatan jiwa paling jahat yang paling membenci, yang akan mengubah dan membusuk jiwanya, mengubahnya menjadi iblis yang benar-benar kehilangan keyakinan dan ditelan oleh keinginan.
Dan apa yang Anda dapatkan benar-benar dari hati para malaikat, kekuatan syura sejati yang saya miliki di alam dewa. Ingat, mulai sekarang, Anda dan saya adalah satu-satunya dua pemilik dunia jiwa dengan warna. Bahkan di alam dewa, hanya dewa asli yang dianggap sebagai bangsawan sejati yang memenuhi syarat untuk memiliki dunia jiwa yang penuh warna. Ini adalah jiwa sejati yang paling lengkap, ruang yang berisi misteri dan keajaiban hidup yang tak ada habisnya, memiliki kreativitas tanpa akhir, dan dapat memelihara harta terpenting para dewa. Selama dunia jiwa Anda tidak rusak, Anda tidak akan pernah jatuh. Su yang tahu bahwa dia telah memenangkan pertempuran ini. Memperoleh pandangan dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengklarifikasi semua misteri di jalan kultivasi, dan pada saat yang sama, arah kebingungan yang telah terjadi menjadi jelas. Pada saat ini, Su Yang, karena warna di dunia jiwa, vitalitas yang kuat mengairi tubuh ini, membuatnya penuh dengan kekuatan. Sekarang setelah kau memiliki kekuatanku, keluarkan pedang syura yang pernah menjadi milikku. Saat kau mengalahkan Dao Jun untuk menaklukkan menara tak berujung dan menebus jiwaku, aku akan mewariskan hati malaikat sejati padanya. Kau, hanya dengan begitu bisa Anda mendapatkan kepercayaan 100% saya, dan saya juga akan secara resmi menerima Anda sebagai murid dan membimbing Anda di masa depan. Su yang mengikuti bimbingan pikiran jiwa syura dan datang ke batu nisan yang bersinar dengan cahaya misterius hitam dan putih, mencoba menggunakan pikiran jiwa untuk menginduksi kekuatan syura, dan segera menerima nafas pedang syura. Ingat, meskipun Anda telah memotong Dao dan mencapai keabadian, Anda belum memperoleh hubungan dan berkah dari hukum alam atas, dan belum mencapai langkah memelihara ketuhanan. Meskipun Anda tidak dapat secara langsung mengontrol hukum surga dan bumi untuk berperang seperti dewa, itu juga hal yang baik untuk Anda, karena dengan cara ini, Anda dapat dengan sempurna menyembunyikan semua yang Anda miliki dan menjadi eksistensi yang paling aneh dan kuat di benua ini. Dan latihan dan kekuatan yang Anda gunakan sama seperti sebelumnya, kecuali esensi tubuh Anda telah mengalami transformasi, dan di bawah baptisan kekuatan saya dan bagian dari hati malaikat, Anda telah mendapatkan kekuatan tirani yang melampaui semua makhluk hidup. Bahkan jika itu adalah ekstrim dari kesempurnaan besar kesengsaraan melintasi, itu tidak akan mampu mengalahkan Anda saat ini. Pembangkit tenaga listrik nomor 1 di daratan dalam arti sebenarnya akan lahir saat Anda memegang pedang syura. Keroncongan. Dalam sekejap, makam di depannya bergetar hebat dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pedang dengan garis sempurna hitam dan putih akhirnya muncul. Ya Tuhan, lihat! Itu warisan syura? Apa yang terjadi dengan bos? Long Kun dan yang lainnya berteriak, apalagi menghentikannya saat ini, bahkan jika itu hanya menunggu dan menonton, semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat Su yang memegang pedang ini, dia merasakan rasa integrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan malaikat dan kekuatan syura hidup berdampingan, memungkinkan Su yang mendapatkan kekuatan murni. Semua pengaruh negatif yang berhubungan dengan jiwa telah dibersihkan. Sebaliknya, Tuo Bayun yang malanglah yang mengira dia memiliki segalanya. Faktanya, dia hanya itu lelucon, itu boneka untuk gaun pengantin Su Yang. Itu bagus, Kuan seharusnya membayar harga untuk membantai keluarga Qian Yunzong. Wah, aku tidak tahu apa manfaat kekuatan malaikat itu untukmu. Lagi pula, aku tidak mengendalikan kekuatan ini terlalu lama, jadi aku diasingkan dari para dewa. Satu-satunya hal yang jelas adalah penyembuhan yang kuat kekuatan-kekuatan malaikat. Itu tidak ada bandingannya dengan kekuatan apapun di benua kami. Anda harus menyembunyikan semua yang Anda miliki. Mengerti? Di beberapa titik ketika Su yang berada di luar, ada jubah hitam, hanya alis dan matanya yang terbuka, dan bahkan wajahnya terhalang oleh jubah hitam itu. Dan garis sebenarnya dari pedang di tangannya tersembunyi sempurna di bawah kekuatan syuranya yang unik dan kuat, dan itu tampak seperti pedang kuno yang terbakar dengan aura hitam. Namun demikian, tidak ada yang berani menyangkal bahwa Su yang saat ini jauh lebih kuat darinya setiap saat. Tampaknya orang yang berdiri di depannya adalah Dewa Syura yang sebenarnya. Tenang, Anda telah memberdayakan saya, memberitahu saya semua yang ingin saya ketahui, dan membimbing saya ke depan. Dalam hati saya, Anda sudah setengah dari guru saya. Sekarang, saya akan memenuhi janji saya kepada Anda. Tebus jiwa Anda.
Sebagai untuk langkah selanjutnya, saya akan mempertimbangkan untuk memberi teman saya kesempatan untuk menjadi dewa. Shura mendengus. Nak, kamu ingin bertanya padaku, bagaimana kamu bisa membiarkan pasanganmu mendapatkan dunia jiwa dengan warna sambil menghindari telinga dunia atas? Sangat sederhana, tunggu aku memberimu hati malaikat, Anda sendiri memiliki kemampuan untuk memberikan warna. Setelah transformasi Anda, selama mitra Anda memasuki puncak alam penyeberangan kesengsaraan, mereka dapat memblokir alam atas agar tidak memotong jalan terlebih dahulu. Itu bagus. Keroncongan. Nafas hitam beriak, dan semua hiruk-pikuk dari seluruh ruang paralel benar-benar sunyi. Setelah pikiran jiwa Shura melakukan semua ini, dia memberitahu Su yang jalan dari menara tak terbatas, dan itu benar-benar runtuh dan menghilang. Semua yang harus dia lakukan adalah menunggu keselamatan Su Yang. Kembali di depan semua orang, meskipun kekuatan dan temperamen Su yang telah banyak berubah, perasaannya terhadap semua orang secara alami tidak akan terpengaruh dengan cara apapun, dan rasa kemudahan dan keintiman yang tak dapat dijelaskan masih tetap ada. Bos, kamu. Su yang menghela nafas sedikit ketika semua orang ragu-ragu untuk berbicara. Seperti yang Anda lihat, saya telah mewarisi kekuatan Shura. Beberapa hal tidak nyaman untuk saya ceritakan kepada salah satu dari Anda sekarang, karena melakukan hal itu kemungkinan besar akan membawa Anda bencana yang menghancurkan. Anda hanya perlu mempercayai saya. Jika Anda tidak pernah pergi, saya akan memberi Anda masing-masing penjelasan yang memuaskan. Setelah Su yang selesai berbicara, Permaisuri adalah yang pertama merespons. Tidak peduli apa dunia ini, kamu akan selalu menjadi orang yang paling aku sayangi. Ayang. Suara jiwa dari Permaisuri datang ke pikiran Su Yang, dan keduanya saling memandang dengan penuh kasih sayang, dan sentuhan bahaya dari Permaisuri melelehkan semua penghalang yang mungkin. Yang lain juga mengikuti, mengatakan bahwa bahkan jika mereka mati, mereka tanpa syarat akan percaya dan mendukung Su Yang. Itu bagus. Yang harus kita lakukan sekarang adalah pergi ke Tower of Infinity dan menyingkirkan Tuo Bayun. Semua orang mengangguk. Adapun Soul of Sword, mulai hari ini, kamu akan resmi menjadi anggota tim kami, dan juga pelayanku dari Su Yang, rekanku, dan saudaraku. Kamu tidak perlu berubah menjadi bentuk pedang kecuali ada periode pertempuran yang diperlukan. Sword Soul menjawab dengan hormat, membelai dadanya. Awalnya, dia khawatir Su Yang akan meninggalkan dirinya jika dia memiliki pedang Shura yang lebih kuat, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Su Yang, bahkan sebagai jiwa pedang, dia juga penuh kehangatan dan tergerak. Mengkomunikasikan semuanya dengan baik, Su Yang dengan lembut melambai ke kekosongan di belakangnya, dan lubang kekosongan yang besar tapi sangat stabil muncul. Apa? Lebih dari selusin orang di tempat kejadian benar-benar bingung. Nah, Nima ini terlalu kuat, kan? Bos, kamu sekarang bukankah kamu akan tumbuh ke puncak kesengsaraan? Su Yang terkekeh, hanya memberi Long Kun pandangan yang berarti, dan kemudian dengan mantap mengirim semua orang ke sisi lain dari kekosongan dan celah ini. Melintasi puncak? Saya khawatir tidak lagi memenuhi syarat untuk membawa sepatu untuk Su Yang di depan Su Yang. Semua orang di bawah kesempurnaan agung kesengsaraan hanya dapat dijelaskan oleh semut. Bahkan di alam ekstrim Dzogchen, selama Su Yang mengumpulkan semua kekuatannya, dia harus bisa membunuh dengan satu pukulan. Dalam arti tertentu, Su Yang sudah menjadi orang pertama yang tak tertandingi di bawah para dewa. Ketika saya membuka mata lagi, pengaturan di depan semua orang telah berubah secara drastis. Ciri terbesar dari ruang paralel ini adalah awan di langit selalu berwarna ungu merah, yang terlihat sangat megah dan indah. Udara juga penuh dengan bau segar, dan itu tidak terlihat seperti medan perang kriminal yang dibesarkan dengan kehancuran dan kabut asap. Wow! Akhirnya aku sampai di tempat yang membuat orang-orang merasa nyaman. Bos, apakah ini ruang tempat Tower of Endlessness berada? Su Yang mengangguk, aku akan memberitahumu sisa tindak lanjutnya dengan hati-hati. Sekarang kamu hanya perlu mengingat bahwa Dao Jun Xiayao, pemilik Infinite Tower, adalah musuh kita, sama seperti Tuo Bayun. Apa?